Kisah boneka Laras. Terbukanya gerbang arwah. Hujan turun deras di atas atap rumah besar bercat putih itu. Petir sesekali membelah langit, menggema sampai ke dalam ruang keluarga yang sepi. Di sudut ruangan, duduk seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Mira. Menggenggam erat sebuah foto lawas foto dirinya bersama ibunya yang telah tiada. Mata Mira sembab dan tatapannya kosong menembus bingkai itu, seolah berharap sang ibu bisa menjawab rasa rindunya. Sudah 3 bulan sejak ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Ayahnya, Aldo, seorang pengusaha properti, tak kuat melihat putrinya terus larut dalam kesedihan. Ia mencoba banyak cara, terapi anak, psikolog, bahkan memindahkan rumah ke lokasi baru di daerah dataran tinggi Lembang, berharap suasana segar bisa membantu Mira bangkit. Tapi semua gagal. Anak itu hanya diam, bicara hanya sepatah 2 kata, dan sering mengurung diri di kamar. Aldo pun memutuskan sesuatu yang lebih drastis. Ia menikah lagi. Wanita yang ia pilih adalah Laras, mantan guru TK Mira, yang ia anggap penyayang dan penuh perhatian. Mira tidak menolak, tapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerima. Sampai suatu hari, "Ini hadiah dari kami, sayang," kata Laras lembut sambil meletakkan sebuah kotak kayu di hadapan Mira. Mira memandangi kotak itu tanpa ekspresi. "Boneka cantik," sambung Laras sambil membuka kotak, memperlihatkan sebuah boneka antik bergaun putih. Wajahnya dari porselen, matanya hitam pekat, bibirnya merah, dan tersenyum samar. Rambutnya dikepang rapi, dan di dadanya tergantung kalung kecil berbentuk hati. Namanya Dara. Aldo menambahkan, "Ini boneka spesial dari Eropa. Katanya, bisa jadi teman bicara buat anak-anak yang kesepian." Mira tak menjawab, tapi tangannya bergerak. Ia menyentuh boneka itu perlahan, lalu mendekatkannya ke dada. Sekilas, sepasang mata mungil itu tampak bersinar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Mira menggumam pelan, "Namanya Dara." Laras tersenyum, tak menyadari hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruang tamu. Malam itu, Laras dibangunkan oleh suara tawa kecil dari kamar Mira. Ia mengintip dari pintu Mira, duduk di lantai, menghadap boneka Dara, seakan sedang bercakap-cakap. "Lagi main ya?" tanya Laras pelan. Mira hanya menoleh sekilas, lalu kembali memandangi bonekanya. Ia berbisik, "Dara bilang, Mama masih hidup." Tapi di tempat yang gelap Laras tercik. "Sayang, itu cuma boneka." "Dara bukan boneka," balas Mira tanpa menoleh. Dia bisa dengar, dia bisa lihat Laras merinding. Ia menyuruh Mira tidur dan menaruh boneka itu di meja. Tapi malam itu, Laras mimpi buruk tentang seorang perempuan tua berpakaian serba hitam yang berdiri di sudut kamar, memandangi boneka Dara, dan berkata dalam bahasa yang tak ia mengerti. Keesokan harinya, Mira lebih ceria. Ia mau makan, bahkan mulai menyanyi kecil di kamarnya. Laras lega, tapi perasaan tak nyaman di perutnya belum hilang. Ia pun memutuskan mencari tahu lebih jauh soal boneka itu. Saat Laras membuka kotak boneka yang kini disimpan di lemari, ia menemukan secari kertas tua yang semula tak mereka sadari. Tertulis dalam aksara Latin kuno anima, "Mino non exhibit, sed mane in figura, nolai vocari, nisai, paretos." Jiwaku belum pergi, tapi menetap dalam bentuk ini. "Jangan panggil aku jika kau belum siap." Laras membacanya berulang kali, tak mengerti sepenuhnya. Ia menunjukkan kertas itu pada Aldo malamnya, tapi Aldo menganggap itu hanya mantra estetika, bagian dari gimik boneka antik. Namun, malam kedua menjadi lebih mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, Aldo mendengar suara tangis dari kamar Mira. Ia berlari ke atas dan mendapati putrinya meringkuk di sudut ruangan, menangis ketakutan. Boneka Dara tidak ada di tempat biasa. Dia marah, "Karena aku panggil ibu," isak Mira.
"Apa maksudmu panggil ibu?" tanya Aldo panik. Mira menunjuk ke meja belajar. Di sana, buku gambar terbuka di halaman itu. Ada lingkaran aneh penuh simbol. Dan di tengahnya, lukisan seorang wanita yang sangat mirip almarhum istrinya, tapi dengan mata hitam bolong dan mulut terjahit. Aldo gemetar. Laras menyusul naik. Ia melihat boneka Dara berdiri sendiri di ambang pintu kamar Mira. Padahal tidak ada yang meletakkannya di sana. Hari demi hari, Mira semakin terobsesi dengan boneka Dara. Ia mulai sering bicara sendiri, menggambar sosak-sosak wanita tanpa mata, dan memanggil ibunya di malam hari. Laras yang merasa semakin terganggu, akhirnya membawa boneka itu ke toko tempat Aldo membelinya. Namun, toko itu sudah tutup. Bahkan lebih buruk, warga sekitar mengatakan toko itu sudah lama tidak beroperasi. Pemiliknya, seorang pria tua, hilang sejak 3 bulan lalu. Saat Laras menunjukkan foto boneka Dara yang ia simpan di ponsel, seorang warga berkomentar pelan, "Itu boneka kutukan milik dukun wanita yang dibakar hidup-hidup tahun 1984 karena praktik pemanggilan arwah dan menyimpan roh gentayangan dalam boneka. Namanya Dara." Laras Taecyeong, bukan Dara, bisik warga itu, tapi Dara. Malam berikutnya, Mira menggigil ketakutan. Ia duduk di pojok kamar, memeluk kakinya sambil bergumam, "Dara bukan temanku. Dia bukan temanku." Laras masuk dengan wajah cemas. Ia menemukan kertis-kertis ritual berserakan di lantai, dan boneka Dara berada di tengah lingkaran lilin yang menyala sendiri. Tiba-tiba, semua lampu padam. Di kegelapan, terdengar bisikan pelan. "Bukan ibumu yang datang, tapi aku, dan aku tidak akan pergi." Laras membeku. Saat ia menoleh, bayangan tinggi kurus berdiri di belakang Mira. Suaranya berat, serak, dan penuh dendam. "Kalian sudah memanggilku. Sekarang kalian harus mendengarkan." Laras berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Napasnya sesak. Hanya nyala lilin yang berkelap-kelip memberi sedikit cahaya di antara kegelapan yang pekat. Bayangan di belakang Mira kian jelas, sosok tinggi kurus, berambut panjang dan kotor. Matanya berlubang gelap, kulitnya hangus seperti terbakar, dan ia tersenyum. Seketika lampu menyala kembali. Bayangan itu hilang. Mira masih duduk di lantai, kini sudah pingsan. Boneka Dara kembali berada di tengah lingkaran lilin yang telah mati. Mulutnya yang semula tersenyum, kini sedikit terbuka, seolah sedang mengucap sesuatu yang tak terdengar. Laras segera memeluk Mira dan memanggil Aldo. Pria itu langsung mengangkat anaknya ke tempat tidur dan memanggil dokter keesokan pagi. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang salah secara fisik. "Apa ini ulah kalian? Psikologis? Atau semacam delusi?" ujar Aldo, bingung. Tapi Laras tahu ini bukan delusi. Setelah kejadian itu, Laras mulai menyelidiki lebih dalam tentang boneka Dara. Ia kembali ke warga yang pernah memperingatkannya. Seorang nenek tua bernama Bu Rini akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Dulu, katanya, di daerah pegunungan itu pernah ada perempuan bernama Sulastri. Dia janda, tinggal di pinggir hutan. Orang-orang bilang dia pintar, bisa ngobati orang sakit, bantu cari orang hilang, tapi juga bisa manggil arwah. Bu Rini melanjutkan dengan suara pelan, "Sulastri punya boneka. Katanya boneka itu tempat ia menyimpan roh-roh yang dia panggil. Yang paling kuat, roh anaknya sendiri, Dara, yang mati gantung diri setelah diperkosa pemilik tanah. Setelah anaknya mati, Sulastri jadi gila. Dia manggil Dara terus-menerus lewat boneka itu. Sampai suatu malam, tetangga dengar suara tangisan dan jeritan dari rumahnya. Saat mereka datang, rumahnya terbakar, tapi boneka itu ditemukan utuh
di tengah arang. Dari situ orang-orang bilang, roh yang masuk ke boneka itu bukan hanya anaknya, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Laras menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bu Rini menatapnya tajam. Kalau sudah ada yang masuk, boneka itu tidak bisa dibuang. Ia akan kembali. Satu-satunya jalan adalah mengusirnya lewat ritual pelepasan. Tapi ritual itu berbahaya. Di rumah, kondisi Mira semakin memburuk. Ia mulai bicara dengan dua suara, satu suara khas anak kecil, satu lagi suara wanita tua parau dengan nada menyeringai. Aku senang di sini. Dia izinkan aku bermain dan berbicara dengan ibu. Laras panik. Apa maksudmu? Siapa yang izinkan kamu? Mira memegang boneka Dara dan tersenyum. Dia bilang, kalau aku mau lihat ibu, aku harus gambar lingkaran lagi. Harus kasih darah, harus nyalain lilin. Aldo, yang akhirnya melihat sendiri perubahan drastis itu, mulai percaya. Ia dan Laras mencari bantuan, mulai dari paranormal hingga ustadz dan pendeta. Tapi semuanya menolak setelah tahu nama Dara. Ada yang salah, kata seorang dukun tua yang sempat melihat boneka itu. Ini bukan roh, ini bukan hantu, ini entitas. Pemanggilan ini bukan dari dunia kita. Lalu siapa yang bisa bantu? Tanya Aldo. Satu-satunya yang bisa adalah orang yang tahu mantra pemanggilan aslinya. Dan saya dengar hanya satu yang masih hidup. Adik perempuan Sulastri, namanya Juminten. Malam itu, Laras bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri koridor rumah yang tak berujung. Dinding-dindingnya merah, penuh coretan tangan. Di ujung lorong, ia melihat Mira berdiri menghadap tembok. Tubuhnya dikelilingi bayangan. Jangan, ikut aku, Bu, kata Mira tanpa menoleh. Kenapa? Karena sudah ada yang gantiin aku di sini. Tiba-tiba, Mira berbalik. Matanya hitam, wajahnya penuh retakan seperti porselen. Dan di belakangnya, berdiri boneka Dara, tumbuh menjadi sebesar manusia dewasa. Dengan gaun putih penuh darah dan rambut panjang menjuntai ke lantai, Laras terbangun dengan teriakan. Keesokan harinya, Laras dan Aldo menempuh perjalanan ke kaki gunung Tangkuban Perahu ke sebuah desa kecil, terpencil, tempat tinggal seorang wanita renta bernama Juminten. Saat mereka menjelaskan maksud kedatangan, Juminten menolak awalnya. Tapi ketika Laras menunjukkan foto boneka Dara, wanita tua itu menunduk gemetar. Dia belum tenang. Kakakku tidak pernah selesaikan ritual terakhirnya. Harusnya dia kunci roh itu setelah pemanggilan. Tapi dia terganggu, terlusen sama arwah anaknya. Dia biarkan terbuka, dan yang datang bukan anaknya lagi. Laras menahan napas. Tolong bantu kami, anak saya sudah hampir hilang. Juminten menatap mereka. Lama sekali. Aku bisa bantu, tapi kalian harus ikut. Sekali saja kalian melanggar, maka yang masuk ke tubuh anakmu akan menetap selamanya. 3 malam kemudian, ritual pun dilakukan. Di ruang bawah tanah rumah Aldo, lilin dinyalakan membentuk segi 5. Boneka Dara ditaruh di tengah lingkaran. Mira diletakkan di dalam garis garam. Juminten membaca mantra kuno dari naskah tua yang ia bawa. Oh, roh yang tersesat, kembalilah ke wujudmu. Jangan tinggal di tubuh yang bukan milikmu. Jangan tinggal di dunia yang bukan panggilanmu. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Semua lilin padam sendiri, kecuali satu lilin yang menyala di depan boneka Dara. Dan dari sana, terdengar suara. Aku tidak dipanggil. Aku datang karena kalian meminta. Dan kalian tidak bisa membatalkannya. Ritual terganggu. Mira mendadak menjerit, dan tubuhnya terangkat dari tanah. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Tulisan-tulisan dari buku Juminten terbakar satu persatu. Laras mencoba masuk ke
dalam lingkaran, tapi ditahan oleh Juminten. Jangan masuk, kalau kamu ganggu sekarang, dia akan terlambat. Mira menjerit dan mendadak diam. Tubuhnya jatuh ke lantai. Semua hening. Boneka darah pecah berkeping. Tapi Mira tak sadarkan diri. Saat Laras mendekat, air mata jatuh di pipinya. Bangun sayang. Dan perlahan, mata Mira terbuka. Tapi bukan dengan warna hitam biasa. Kini, bola matanya sepenuhnya putih. Ia tersenyum. Ibu, akhirnya aku bisa bersamamu di dunia ini. Ruangan bawah tanah itu hening. Lilin telah padam. Buku ritual milik Juminten hangus terbakar. Hanya asap yang tersisa. Dan di tengah kepulan itu, Mira duduk mematung dengan mata putih polos dan senyuman yang dingin. Laras memeluk tubuh anaknya. Mira menoleh perlahan. Tapi ada yang salah. Tatapan itu bukan milik anak kecil. Tatapan itu penuh ketenangan yang menakutkan. Seperti mata seseorang yang sudah tahu akhir dari segalanya. Kamu bukan Mira. Paisek gemetar. Gadis kecil itu tersenyum simpul. Aku sudah bilang, aku cuma ingin bertemu ibu. Sekarang ibu di sini. Kita bisa selamanya bersama. Laras memundurkan diri. Tubuhnya mulai menggigil. Juminten yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Ritualnya gagal. Tapi bukan hanya gagal. Ini direbut. Aldo, yang masih syok, memeluk Laras. Apa maksudnya direbut? Entitas yang menunggu di balik boneka itu sudah lama ingin masuk ke dunia ini. Tapi ia butuh wadah. Anakmu sudah membuka jalannya. 2 hari berlalu. Mira, atau lebih tepatnya tubuh Mira, tampak seperti biasa di mata orang awam. Ia makan, tertawa, bahkan bernyanyi. Tapi ada yang janggal dalam setiap geraknya. Terlalu sempurna, terlalu tenang, terlalu dewasa untuk anak usia 7 tahun. Suatu sore, Laras mendapati Mira duduk di ruang tengah, menyulam sebuah pola dengan benang hitam. Polanya menyerupai mata dengan banyak kaki, dikelilingi api. Dari mana kamu belajar itu? Tanya Laras dengan suara tertahan. Mira hanya menjawab, Dara mengajarkannya. Laras memeluk dirinya sendiri. Meski boneka itu sudah pecah, entitasnya belum hilang. Justru sekarang, ia tinggal di tubuh anaknya. Malamnya, Juminten duduk di dapur bersama Laras dan Aldo. Ia menggambar sketsa simbol-simbol lama yang ditemukan dalam rumah Sulastri kakaknya di masa lalu. Yang masuk ke tubuh anakmu sekarang bukan darah, tapi roh yang dulu dikurung oleh Sulastri. Roh wanita korban pesugihan yang dibantai hidup-hidup oleh majikannya. Ia haus dan dendam. Aldo menggeleng. Tapi kenapa sekarang? Kenapa anak saya? Karena Mira memanggilnya. Dalam kesedihannya yang dalam, dia membuka celah. Ia mengikuti bisikan dari boneka itu. Ia melukis simbol. Ia menyalakan lilin. Ia memberi darah. Semua syarat pemanggilan telah dilakukan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Laras. Juminten menghela napas berat. Hanya satu cara. Ritual pengusiran arwah dengan pengorbanan. Tapi kalian harus siap, karena ritual ini bisa membuat kalian kehilangan Mira selamanya. Hari-hari berikutnya, keadaan memburuk. Mira mulai menggambar makhluk-makhluk yang belum pernah dikenalnya. Makhluk bersayap tulang, berkaki banyak, dan bertanduk seperti rusa. Ia bahkan mulai menulis huruf-huruf Yongtak, dikenali bahasa kuno dari catatan ritual lama Sulastri. Laras juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam satu mimpi, ia berjalan di tengah padang abu dan melihat banyak bonka-bonka raksasa tergantung dengan tali. Dari kepala mereka menetes darah. Di tengah padang itu, berdiri Mira dewasa, mengenakan gaun pengantin dan memanggilnya, "Ibu, sini, temani aku."
Dunia ini lebih tenang, tidak ada rasa sakit. Hanya keabadian. Ketika Laras bangun, ia menyadari ia telah mulai disentuh oleh entitas itu juga. Suatu malam, Laras mendapati Mira sedang duduk di depan cermin. Di cermin itu, Mira tidak sendirian. Ada dua bayangan Mira dan sosok perempuan dewasa. Wajahnya hancur, matanya merah membara. "Itu, Ibu Dara?" tanya Laras pelan. "Bukan," jawab Mira tanpa menoleh. "Itu diriku." Dalam tahun ke depan, malam itu, Laras membuat keputusan. Ia harus melakukan ritual pelepasan terakhir. Bersama Juminten, mereka mempersiapkan segalanya. Ritual akan dilakukan di tempat asal boneka itu dulu di bekas rumah Sulastri yang kini tinggal puing dan akar-akaran. Laras dan Aldo membawa Mira, yang kini tak lagi bisa dibedakan apakah masih dirinya atau sepenuhnya telah dirasuki. Ritual ini harus dilakukan di tanah tempat roh itu dulu dipanggil, dan harus ada yang menggantikannya. "Maksudnya?" tanya Aldo. "Kalau kita ingin roh itu keluar, seseorang harus menggantikan wadahnya. Tidak bisa kosong." Mereka semua terdiam. Laras menggenggam tangan Mira erat. "Kalau harus ada yang menggantikannya, biar aku." Aldo menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. "Laras, jangan." Tapi Laras sudah memutuskan. "Aku ibunya. Biar aku yang gantikan dia. Mira masih punya masa depan. Aku sudah pernah kehilangan anak kandungku dulu. Aku tidak mau kehilangan anak satu-satunya lagi." Juminten tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu ini satu-satunya jalan. Malam itu, mereka menyiapkan lingkaran darah, dupa dari akar gunung, dan simbol-simbol tua yang dilukis dari campuran darah kambing dan serbuk tulang. Mira duduk di tengah lingkaran, matanya masih putih. Laras berdiri di luar lingkaran sambil membaca mantra yang diberikan Juminten. Saat mantra mencapai puncaknya, tubuh Mira bergetar keras. Dari tubuhnya keluar asap hitam tebal, membentuk sosok wanita dengan mulut terjahit dan mata menganga, berdiri di atas lingkaran. "Kalian pikir bisa menipuku?" bisiknya pelan. Laras berdiri tegak. "Kalau kau butuh tubuh, ambil aku, bukan dia." Sosok itu menatap Laras. "Kau penuh kesedihan. Kau sempurna." Dan dalam sekejap, sosok itu menubruk tubuh Laras. Tubuh Laras terhuyung, berteriak, dan terlempar ke tanah. Mira terbangun. Tubuhnya gemetar. Matanya kembali normal. "Bu, Ibu?" Aldo memeluk Mira erat. Tapi saat mereka menoleh ke arah Laras, wanita itu berdiri perlahan. Tubuh Laras tampak sama, tapi matanya telah berubah. Ia menatap mereka, lalu tersenyum. "Akhirnya, aku bebas." Hutan malam itu sunyi. Angin tak berani berhembus, seolah ikut menyaksikan tragedi yang baru saja terjadi. Laras berdiri mematung di tengah lingkaran ritual yang telah hancur. Gaunnya kumpang camping, matanya putih kelam, dan mulutnya menyunggingkan senyum tipis yang bukan milik Laras. Roh itu kini telah memiliki tubuh baru. Aldo menatapnya, terpaku. Mira, yang baru saja sadar, berlari kecil ke arah ibunya. "Ibu?" Suaranya bergetar. Laras menoleh perlahan, tapi bukan dengan kasih sayang seorang ibu. "Ibumu sudah mati, Nak." Seketika itu juga, bayangan hitam keluar dari kaki Laras dan membentuk akar-akar yang menjulur ke tanah. Akar itu berdenyut, seperti urat hidup, menyebar ke seluruh area sekitar. Pepohonan di sekitar mereka mengering dalam sekejap. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis merayap dari bawah tanah. Juminten berteriak. Laras sudah bukan lagi. "Laras, jangan dekati dia!" Tapi Mira berdiri terpaku, tak sanggup melangkah. Aldo menarik Mira, membawanya menjauh dari lingkaran ritual. Tapi Laras melangkah, mendekat dengan langkah lambat, namun pasti. Di setiap langkahnya, tanah menghitam,
dan serangga mati berserakan. Kalian pikir ini akan berakhir hanya karena aku berganti wadah? Tidak. Aku akan tinggal. Aku akan berkembang. Aku akan memanggil yang lain. Jeminten buru-buru melemparkan segenggam garam hitam ke arah Laras. Tubuh Laras terbakar sebentar, dan entitas itu berteriak keras dari dalam dirinya. Tapi hanya sejenak, roh itu sudah terlalu kuat kini. Kalian terlalu lambat. Dengan satu gerakan tangan, Laras melempar Juminten ke pohon. Perempuan tua itu jatuh tak sadarkan diri. Darah mengalir dari pelipisnya. Aldo, dengan seluruh keberaniannya yang tersisa, berdiri di depan Mira. Laras, kalau kau masih ada di dalam sana, tolong jangan sakiti kami. Mata Laras berkedip, dan untuk sepersekian detik ada air mata. Mira melihat itu. Bu, ibu masih di situ. Ibu bisa lawan dia. Tubuh Laras menggigil. Suara parab dan lembut bersahut dalam tenggorokannya, dua suara dalam satu tubuh. Maafkan ibu. Jauhkan dia. Jangan biarkan aku menyakitimu. Tapi kekuatan entitas itu kembali mengambil alih. Laras berteriak nyaring dan tubuhnya melayang sebentar di udara sebelum jatuh dengan keras. Malam itu, mereka melarikan diri. Aldo menggendong Mira yang menangis sepanjang jalan, dan mereka membawa Juminten ke rumah sakit terdekat. Juminten mengalami pendarahan di otak dan koma. Aldo merasa putus asa. Ia telah kehilangan Laras. Rumahnya kini terkutuk, dan putrinya kembali menjadi sasaran. Selama beberapa hari, Mira tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk memeluk boneka kecil, bukan boneka Dara, tapi boneka biasa dari kamar rumah sakit, dan sesekali bergumam sendiri. Kalau ibu sekarang jahat, siapa yang bisa selamatkan ibu? Tapi masalah tak berhenti di situ. Kabar tentang peristiwa aneh mulai menyebar di desa tempat ritual dilakukan. Warga melaporkan hewan ternak mati membusuk semalam tanpa sebab. Leo Mendad. Anak-anak kecil mengalami mimpi buruk yang sama, melihat wanita berpakaian robek tersenyum dengan wajah separuh terbakar. Beberapa warga mengaku melihat Laras berjalan di hutan malam-malam, memanggil nama-nama anak kecil, lalu menghilang dalam kabut. Aldo tahu ini belum selesai. Roh itu bukan hanya ingin tubuh, ia ingin membangun kembali kekuatannya di dunia ini. Dan untuk itu, ia perlu satu hal. Korban. Suatu malam, Aldo dikejutkan oleh suara ketukan di jendela rumah sakit tempat Mira dirawat. Tok, tok, tok. Saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi di balik kaca, tertulis kata dengan uap dingin. Aku datang untuk anak itu. Aldo segera mengemasi barang-barang mereka dan membawa Mira pergi, berpindah ke rumah temannya di kota. Tapi kemanapun mereka pergi, gangguan itu mengikuti. Lampu sering padam, bayangan muncul di sudut ruangan. Mira sering mengigau sambil menyebut, "Ibu, ibu." Sudah berubah. Aldo pun menemui seorang paranormal yang terkenal di Cirebon. Seorang pria tua bernama Ki Radia yang pernah menangani kasus kerasukan massal di tahun 1997. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Ki Radia hanya berkata, "Kalian tak bisa kabur dari roh yang sudah kenal tubuh. Ia akan mencari Mira sampai akhir. Lalu kami harus bagaimana?" Ki Radia menatap Aldo tajam. "Kalian harus kembalikan dia ke tempat asalnya. Tempat di mana ritual pertama dilakukan oleh Sulastri. Di sana, kita akan mengurungnya kembali. Tapi, berarti Mira harus datang lagi ke sana." Ki Radia mengangguk. "Dan Laras harus kalian hadapi." Mira mendengar percakapan itu dan berkata lirih, "Kalau ibu harus dikurung, biar aku yang ngomong sama dia. Mungkin dia masih bisa dengar aku." Aldo menggeleng. "Tidak, nak. Itu terlalu berbahaya." Tapi Mira sudah berbeda. Wajahnya tak lagi ketakutan. Ia bicara dengan tekad. "Aku yang panggil dia. Biar aku yang kembalikan dia." Beberapa malam kemudian, di tengah bulan mati,
mereka kembali ke bekas rumah Sulastri. Kira dia menggambar lingkaran garam hitam di sekeliling reruntuhan pondok itu. Di tengah lingkaran, disiapkan boneka kayu kosong, boneka baru untuk wadah pengurungan roh. Tiba-tiba, udara berubah dingin, kabut turun dari hutan, dan suara itu terdengar. Maira, anakku. Laras muncul dari antara kabut. Wajahnya penuh luka bakar, rambutnya menjuntai basah, dan kulitnya bergetar seperti selaput. Tapi matanya berair. Mira maju perlahan. Bu, kalau ibu masih bisa dengar, ibu janji mau jaga aku. Tapi sekarang ibu jahat. Ibu nyakitin semua orang. Laras tahu makhluk yang ada di tubuhnya tertawa pelan. Kau tak tahu, ibumu yang memanggilku dulu. Kau hanya meneruskan ritual yang tak pernah selesai. Kira dia mulai membaca doa pengusiran. Lingkaran garam menyala merah dan tubuh Laras menggigil hebat. Tidak, aku tidak mau kembali ke dalam. Aldo memeluk Mira erat. Tapi gadis itu melepaskan diri dan maju ke tengah lingkaran. Kalau ibu masih ada, peluk aku. Untuk terakhir kalinya. Laras Taekjeong langkahnya goyah, dan perlahan ia mendekat. Tapi begitu tangannya menyentuh bahu Mira, kira dia menyelesaikan mantranya. Lingkaran itu menyala, lalu meledak dalam cahaya hitam. Tubuh Laras jatuh, dan dari dalamnya asap tebal keluar, lalu masuk ke dalam boneka kayu di tengah lingkaran. Semua hening. Aldo berlari menghampiri Laras yang kini tak sadarkan diri. Mira berbisik lirih sambil memeluk tubuh ibunya. Bu, aku udah maafin. Pulang ya. Tubuh Laras tak bergerak. Kira dia mendekat dan memeriksa denyut nadinya. Ia mengangguk pelan. Masih hidup. Tapi cuman ya, belum kembali sepenuhnya. Aldo memandangi boneka kayu di tengah lingkaran. Boneka itu kini tersenyum. Setelah kejadian kerasukan yang nyaris merenggut nyawa Wulan di episode sebelumnya, keluarga Adrian memilih pergi meninggalkan rumah itu untuk sementara. Mereka tinggal di villa milik kakaknya di puncak, berharap suasana yang lebih tenang bisa membuat Wulan pulih dan keadaan kembali normal. Namun, arwah yang telah dipanggil bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilepaskan begitu saja. Malam pertama di villa itu, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Wulan terlihat sering melamun sambil memeluk boneka itu, yang kini telah dijadikan bungkus kain kafan dan disimpan dalam lemari terkunci. Tapi anehnya, lemari itu selalu terbuka sendiri dan bonekanya berpindah tempat. Dira yang merasa bersalah karena menyarankan memanggil arwah dengan ritual pemanggil roh tempo hari, mencoba mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal bernama Bu Surti. Perempuan parubaya itu dikenal menangani kasus pemanggilan arwah yang tidak kembali. Setelah menyaksikan sendiri kondisi Wulan dan boneka itu, Bu Surti berkata, kalian telah membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Arwah anak itu bukan satu-satunya yang datang. Kalian telah membuka jalur ke dunia mereka. Ia pun meminta semua ikut dalam prosesi pemutusan ikatan arwah dengan boneka itu. Ritual dilakukan tengah malam di halaman belakang villa dengan syarat tidak ada yang menangis, tidak ada yang menunjukkan ketakutan, dan apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai aku menyuruh. Namun, saat Bu Surti mulai membakar kain kafan dan membacakan doa, suara-suara tangis anak-anak mulai terdengar. Dari balik pepohonan, Wulan menggigil. Tubuhnya kembali mengejang, lalu ia melompat ke api dan meraih bonekanya yang nyaris terbakar. Tiba-tiba angin besar bertiup, api padam, dan kegelapan menyelimuti seluruh villa. Dalam gelap, mereka semua mendengar suara tawa kecil. Aku sudah di sini. Aku tak akan pergi. Lampu kembali menyala, tapi Wulan menghilang. Setelah pencarian semalaman tanpa hasil, mereka menemukan rekaman CCTV dari villa. Dalam video, Wulan tampak berdiri diam menatap bonekanya. Lalu sosok hitam setinggi anak kecil muncul dari belakang,
memegang tangan Wulan, dan keduanya berjalan ke arah dinding, menembusnya, dan menghilang. Dan cerita pun tamat.